pahlawan Sontoloyo, atau pahlawan pembohong. Inilah yang namanya statement goblok ketika otaknya sudah tidak waras lagi karena mabuk dengan uang 10 miliar itu. Anies Baswedan kok dibilang seorang pahlawan? Kalau seorang pembohong, hati munafik, otak licik, dan mulut licin itu baru benar. Itu pun biar kami yang rakyat jelata ini yang tinggal di daerah pelosok tahu. Halo Indonesia, salam NKRI. Jiwa saya terus meronta melihat kelakuan MUI yang makin lama makin keterlaluan. Fatwa halal haram dipermainkan seenaknya, tergantung apa kepentingannya mereka. Saya jadi malu sendiri melihatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu MUI mengeluarkan fatwa bahwa segala aktivitas buzzer yang bertujuan negatif hukumnya haram. Keputusan itu dituangkan MUI dalam fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui medsos. MUI mengeluarkan fatwa haramnya aktivitas buzzer media sosial yang menyebarkan informasi yang mengandung berita bohong dan fitnah demi mendapatkan keuntungan. Aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoaks, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya. Kata Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh, pada hari Jumat 12 Februari tahun 2021 lalu. Dari kalimat pernyataan seperti ini artinya MUI juga memberikan label haram bagi pihak yang menyediakan fasilitas aktivitas buzzer. Sepintas jika kita baca, tak ada masalah dengan isi fatwa yang semacam itu. Bagus banget malah isinya, jika prakteknya memang benar-benar seperti itu. Tapi justru di bagian praktek inilah sikap MUI yang seenaknya sendiri mempermainkan fatwa halal haram jadi terlihat dengan sangat jelas. Yang namanya halal, haram, definisi hoaks, ghibah, fitnah, bullying, aib, gosip, dan lain-lain dikondisikan untuk kepentingan mereka sendiri saja. Yang sejalan dengan MUI dan golongannya, sekalipun tidak benar, ya tetap saja halal bagi mereka. Yang tidak mendatangkan keuntungan bagi mereka dan golongannya, sekalipun benar, ya tetap saja haram bagi mereka. Tak perlu saya ceritakan satu persatu. Kita juga sama-sama tahu kelakuan MUI selama ini seperti apa. Sakare PDW. Salah satunya yang sedang ramai diperbincangkan saat ini adalah ketidakkonsistenan MUI tentang halal atau haramnya buzzer. Di atas tadi sudah saya bahas bahwa MUI mengatakan jika buzzer itu haram. Tapi di sisi lain, MUI DKI Jakarta justru membentuk tim siber guna melawan buzzer yang menyerang ulama. Tidak hanya buzzer yang melawan ulama, Kiai Haji Munahar Mukhtar selaku Ketua Umum MUI DKI Jakarta juga mengatakan jika Infocom dan MUI DKI akan membela dan membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Munahar mengatakan jika para buzzer mencari kesalahan Anies Baswedan, maka Infocom akan mengangkat keberhasilan Anies Baswedan, baik tingkat nasional
maupun tingkat internasional. Munahar mengatakan bahwa beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta. Pemirsa Sainai TV, antara mules mau ketawa dan mules muak mau muntah ketika menanggapi pernyataan Ketua Umum MUI DKI Jakarta ini. Anies termasuk 21 orang pahlawan dunia, pahlawan Sontoloyo, atau pahlawan pembohong. Inilah yang namanya statement goblok ketika otaknya sudah tidak waras lagi karena mabuk dengan uang 10 miliar itu. Anies Baswedan kok dibilang seorang pahlawan? Kalau seorang pembohong, hati munafik, otak licik, dan mulut licin itu baru benar. Itu pun biar kami yang rakyat jelata ini yang tinggal di daerah pelosok tahu. Rasa mules berikutnya yang sama sekali nggak ada lucu-lucunya ada dua bagian. Pertama, orang-orang yang membeberkan fakta jika di NKRI ternyata ada ulama yang intoleran, penganut paham radikal, separatisme, bahkan terorisme justru dibilang buzzer haram oleh MUI. Kedua, para pengkritik kinerja Anies yang sudah jelas-jelas memakai data dan fakta valid juga dibilang buzzer haram oleh MUI. Anehnya, solusi yang diambil MUI DKI Jakarta justru membuat buzzer untuk menangkal buzzer yang diharamkan sendiri oleh MUI itu sendiri. Jadi sebetulnya buzzer itu haram atau halal? Kan gitu jadinya pertanyaannya. Berarti buzzer itu haram kecuali buzzer bikinan MUI. Luar biasa sekali sikap seenaknya sendiri yang ditunjukkan MUI ini. Sangat konsisten. Konsisten sakare PDW. Fatwa dibikin sendiri, dilanggar sendiri. Tergantung apa kepentingannya mereka. Dari sinilah saya jadi tergelitik membahas kelakuan MUI lainnya yang seenaknya sendiri main kata. Adalah seorang wakil ketua umum MUI, Anwar Abbas, yang meminta Densus 88 menjelaskan penangkapan Ustadz Farid Okbah sebagai terduga teroris demi menjaga nama baik Presiden. Di mata Anwar Abbas, tindakan yang dilakukan Densus 88 akan berpengaruh pada Presiden Jokowi. Jokowi terkena getah dari tindakan Densus 88 yang menangkapi para ulama. Ulama yang seperti apa yang ditangkap Densus 88 inilah yang dengan sengaja diabaikan oleh MUI. Ketika Anwar Abbas bisa mengeluarkan pernyataan seperti ini, seharusnya Anwar Abbas juga bisa berpikir jika buruknya perkataan dan perbuatan MUI yang seenaknya sendiri akan berpengaruh pada keberadaan agama Islam itu sendiri. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin bisa terkena getah ketika dicap sebagai agama sakare PDW dari kelakuan MUI yang tambah parah seenaknya sendiri. Saat Islam dicap sebagai agama sakare PDW, pasti marah juga mereka. Repot kan jadinya. Dari sini bisa kita simpulkan jika hidup bersama makhluk sakare PDW itu memang ruwet. Bikin kacau dunia akhirat. MUI itu sebenarnya makhluk apa? Sebuah pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Gusmus di tahun 2015 lalu jadi terngiang lagi sekarang. Sebagai penutup, saya jadi teringat pada ucapan seorang sahabat saya yang beragama Muslim yang dulu pernah curhat pada saya. Dia adalah pribadi yang sangat cinta akan agama Islam. Tapi dia juga sangat malu dengan kelakuan umat Islam termasuk para ulama yang justru mencoreng nama Islam itu sendiri. Dia lelah dengan semua carut-marut politik di Indonesia yang menyeret kebesaran dan kebaikan Islam.
Saat itu tanggapan saya juga tak banyak. Yang pasti saya bisa merasakan kesedihan hatinya. Saya cuma mengatakan padanya, justru inilah saat yang paling tepat baginya untuk menunjukkan sekaligus membuktikan jika Islam itu memang baik adanya. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi, fokuslah berbuat kebaikan dan menyebarkan kasih pada semua orang. Senyum di wajahnya menunjukkan luka hatinya mulai terobati perlahan demi perlahan. Akhirnya, saya bisa mengambil kesimpulan. Non-Christian do not read the Bible. They read you. So, be a good ambassador of Christian. Kalimat ini juga berlaku untuk umat agama-agama lainnya. Itu artinya, MUI yang sudah jelas menyematkan nama ulama yang identik dengan agama Islam di organisasinya juga harus menyadari kalimat ini sepenuhnya. Non-Muslim don't read the Quran. They don't read the Hadith. They read you. So, be a good ambassador of Islam. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianusai. Salam sehat dan salam toleransi untuk kita semua. Mari kita jaga keutuhan bangsa dan negara ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. NKRI harga mati.